Hai guys, kembali lagi ke channel kita. Buat yang sudah klik video saya, semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa like dan komennya ya. Oke, hari ini ada 4 bab. Saya akan membacakan 4 bab sekaligus, yaitu bab 4149 sampai 4152. Oke, kita langsung aja ya guys. Oke, bab 4149. Ye Chen merasakan tatapan Fei Xiaobin yang sangat tidak bersahabat dan meliriknya ke samping dan menemukan bahwa orang ini sedikit mirip dengan Fei Jianzhong. Berdasarkan isi percakapan yang dia dengar di pintu tadi, dia bisa yakin bahwa orang ini adalah ayah Fei Houyang, yaitu Fei Xiaobin. Fei Xiaobin sangat marah saat ini. Dengan mata Ye Chen saling berhadapan, dia segera bertanya, "Aku menyuruhmu membuka pintu sekarang. Mengapa kamu tidak membukanya?" Ye Chen berkata dengan sedikit marah, "Saya tidak mengenal Anda. Saya tahu siapa Anda." Dalam keadaan darurat seperti itu, saya tentu saja tidak percaya siapapun kecuali polisi. Fei Xiaobin berkata dengan marah, "Saya Fei Xiaobin dari keluarga Fei. Anda bahkan belum pernah mendengar nama saya." Ye Chen menggelengkan kepalanya. "Maaf, saya baru saja datang dari Huaxia dan saya belum pernah mendengar tentang Anda. Selain itu, prioritas Anda sekarang adalah menemukan putra Anda. Jadi, tidak perlu bermain dengan saya di sini kan? Jika Anda punya waktu, pergi, bukankah lebih baik mencari keberadaan putra Anda?" "Kamu!" Fei Xiaobin sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Segera Fei Xiaobin menekan amarahnya, menggertakkan gigi dan bertanya, "Apa yang kamu lihat barusan? Katakan sekarang." Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Maaf, saya hanya berbicara dengan polisi, dengan kekuatan penegak hukum tentang masalah ini. Adapun Anda, saya tidak punya apapun untuk dikatakan." Fei Xiaobin belum pernah bertemu siapapun yang berani berbicara dengannya seperti ini dalam hidupnya. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk membiarkan pengawal untuk memukul Ye Chen sampai mati di tempat. Namun, ketika dia berpikir bahwa detektif Tiongkok Li Yalin ada di sisinya, dia hanya bisa menahan amarahnya. Pada saat ini, Li Yalin memandang Ye Chen dan bertanya, "Anak muda, saya adalah Inspektur Departemen Kepolisian New York dan saya adalah kepala sub seluruh kota. Anda dapat memberitahu saya apa yang telah Anda lihat?" Ye Chen menunjuk ke arah 7 mayat di tanah dan berkata dengan ekspresi cemberut, "Apa lagi yang bisa saya lihat? Tentu saja, saya melihat orang mati sesegera setelah saya membuka pintu. Sebelum saya datang ke Amerika, saya pikir Anda berada dalam kesehatan yang baik di sini. Hantu. Saya tahu bahwa ketika saya mendorong pintu, saya melihat orang mati di mana-mana." Li Yalin tertawa dan bertanya lagi, "Apakah kamu melihat pembunuhnya dan tuan muda dari keluarga Fei?" "Tidak." Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kami sedang menunggu di dalam dan ketika kami mendengar gerakan di luar, sepertinya seseorang telah jatuh. Ada yang tidak beres. Saya juga memanggil pengawal kami ke pintu terlebih dahulu, tetapi tidak ada yang menjawab. Saya takut terjadi kecelakaan. Saya menunggu sebentar untuk memastikan tidak ada gerakan di luar pintu. Dan kemudian saya membuka pintu. Dan setelah membukanya, pintu itu diblokir oleh orang mati." Li Yalin mengangguk dan bertanya lagi, "Kalau begitu, pernahkah Anda mendengar seseorang berbicara?" Ye Chen mengangguk dan berkata, "Aku mendengar." Li Yalin bertanya lagi, "Apa kamu mendengar apa yang mereka bicarakan?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mereka tidak harus berbicara bahasa Jepang. Mereka harus berbicara bahasa Jepang, tetapi saya tidak mengerti bahasa Jepang." Li Yalin mengangguk ringan dan berkata pada dirinya sendiri, "Sepertinya ninja Jepang yang melakukannya." Setelah itu, Li Yalin bertanya lagi,
Seharusnya bisa mendengar suara pria atau wanita kan? Apakah lebih banyak pria atau lebih banyak wanita? Ye Chen berkata tanpa ragu-ragu, semua laki-laki, dan sepertinya ada setidaknya 7 atau 8 orang. Lialin mengangguk, terima kasih kepada Ye Chen, dan berkata kepada petugas polisi di sampingnya, kamu sesegera brokir ke tempat kejadian, lakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap tubuh, dan periksa video pengawas di sini untuk melihat apa tidak ada petunjuk berharga. Selain itu, hubungi Biro Imigrasi, ambil catatan masuk dari Jepang ke New York pada minggu lalu, dan kumpulkan semua data pria Jepang semuanya dari usia 18 hingga 48 tahun. Oke, kita lanjut bab 4150. Setelah sedikit jeda, Lialin berkata lagi bahwa semua staf kesini malam ini untuk penyelidikan. Poin kuncinya adalah untuk memeriksa apakah jumlah orang telah berkurang dan biarkan semua orang mengidentifikasi yang lain untuk melihat apa ada kekurangan sedikit orang. Semua orang segera menurut dan Lialin segera berkata kepada Ye Chen, karena Anda adalah satu-satunya saksi tidak langsung yang hadir di tempat kejadian, meskipun Anda tidak dapat berbicara tentang saksi mata, mereka sangat membantu kami dalam penyelidikan kasus ini. Jadi kami akan melakukannya. Harus bekerja keras denganmu nanti. Mobil polisi kamu akan kembali dan mencatat. Ye Chen berkata, Nyonya Gu adalah seseorang figur publik. Dia keluar masuk kantor polisi saat ini. Jika itu keluar, media Amerika Anda masih tidak tahu bagaimana menggarang berita palsu untuk mendapatkan perhatian. Ini merepotkannya. Setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi, bagaimana dengan ini? Mari kita kembali ke hotel dulu. Jika Anda ingin membuat rekor, datang ke hotel dan kami akan bekerja sama dengan Anda. Lialin mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Ketika saya mengatur adegan akan saya membawa seseorang untuk mengunjungi hotel. Ye Chen bertanya kepadanya, kalau begitu bisakah kita pergi sekarang? Baik, Fei Xiaobin di samping berkata dengan sangat tidak puas, keberadaan putraku masih belum diketahui. Sebelum putraku ditemukan, semua orang tidak boleh pergi dari sini. Ye Chen mengerut kening dan bertanya, kenapa? Lagi pula, dia tidak berbicara omong kosong dengan Fei Xiaobin. Dia segera menatap Lialin dan berkata dengan serius, Detektif Li, saya memiliki keraguan serius sekarang bahwa masalah ini sudah direncanakan dan keluarga Fei memiliki banyak kecurigaan. Fei Xiaobin menggertakkan gigi dan meraung. Apa katamu? Ye Chen mengulangi. Aku berkata, keluarga Fei sangat mencurigakan. Fei Xiaobin kesal dan hendak berbicara, tetapi Lialin di samping bertanya dengan sangat serius, mengapa menurut Anda begitu? Ye Chen berkata dengan serius, masalah ini sendiri sangat aneh. Tuan muda dari keluarga Fei bersikeras mengundang Nona Gu ke makan malam amal. Tapi dia juga dengan sengaja mengatakan bahwa dia ingin mengundang menjadi tamu misterius. Jadi kebanyakan orang di luar tidak mengetahui bahwa Nona Gu ada di sini, dan mereka juga sangat mengatur kami di ruang tunggu semacam ini, bahkan tanpa jendela. Mengatakan bahwa kami harus menunggu waktu yang tepat untuk muncul di panggung, hanya untuk beramal, sepertinya bahwa tidak perlu merepotkan. Benar seperti ada konspirasi. Setelah mengatakan ini, Ye Chen berkata lagi, dan yang lebih aneh adalah bahwa tidak lama setelah kami masuk, tidak ada sinyal ponsel, dan masih tidak ada sinyal sekarang. Saya benar-benar curiga bahwa seseorang memblokir kabel komunikasi di sini. Ketika Lialin mendengar ini, dia tanpa sadar mengeluarkan ponsel dan melihat bahwa tidak ada sinyal ataupun layanan.
Dia tiba-tiba mengurutkan kening dan berkata, "Johnson, blokir seluruh ruang perjamuan. Gunakan peralatan profesional untuk memeriksa dan melihat di mana penutupnya." Pada saat ini, seseorang petugas polisi berlari dengan cepat dan berkata, "Inspektur, catatan pengawasan yang baru saja kami konfirmasi, semua gambar pengawasan dekat ruang tunggu ini telah diganti sebelumnya menggunakan yang terakhir 5 hari yang lalu. Gambar terkait jamuan makan." Lialin mengerut kening dan bertanya, "Apakah Departemen Keamanan mengetahui masalah sebesar itu?" Petugas polisi menjawab, "Kami berkonsultasi dengan Satpam yang bertugas di ruang pemantauan. Mereka mengatakan tidak tahu ada VIP penting malam ini dan mereka mengira ruang VIP hari ini kosong. Jadi, perhatian mereka tidak dekat dengan ruang VIP sama sekali." Ketika penyelidikan pengawasan ini memutar video yang direkam beberapa hari yang lalu, mereka tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia berkata dengan suara dingin, "Saya baru saja mengatakan bahwa masalah ini telah direncanakan dan bahwa seseorang dengan sengaja ingin menyembunyikan fakta bahwa Nona Gu ada di sini dari semua orang. Terlebih lagi bahwa jika para ninja itu bisa menyelinap masuk, mereka tidak akan mungkin untuk mendapatkan video pengawasan dari beberapa hari yang lalu. Dan bahkan lebih tidak mungkin untuk meretas ke dalam sistem pengawasan dan menunjukkan bahwa ada hantu batinnya." Fei Xiaowin bertanya dengan heran, "Lialin, apa artinya ini? Apakah Anda meragukan keluarga Fei?" Oke, kita lanjut bab selanjutnya ya guys. Bab 4151. Lialin selalu tidak puas dengan Fei Xiaowin. Di satu sisi, dia benar-benar memandang rendah Fei Xiaowin, dan di sisi lain, dia sudah lama mendengar bahwa ayah Fei Xiaowin, Fei Shanghai, mengambil kesempatan untuk merebut kekuasaan karena dia sangat menghormati Tuan Fei Zhenzong. Ada kekaguman jika saya membenci Fei Shanghai dan Fei Xiaowin dan putra mereka. Alasan mengapa Fei Xiaowin tidak memiliki cara untuk mengambil Lialin adalah karena Lialin benar-benar terkenal dan bahkan memiliki status politik yang sangat tinggi di Gedung Putih. Di Amerika Serikat, Lialin dikenal sebagai terang orang Tionghoa dan bahkan memenangkan penghargaan presiden saat ini karena memenangkan kasus pembunuhan berantai yang berlangsung selama 10 tahun. Apalagi basis masanya di Amerika Serikat sangat solid, terutama di bidang Cina, yang sangat penting dengan totem. Jika dia memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan, saya khawatir orang Cina di Amerika Serikat akan menciptakan kekuatan besar, pawai untuk mencari keadilan baginya. Oleh karena itu, di hadapan Lialin, Fei Xiaowin sama sekali tidak bisa menyinggung perasaannya. Jika dia berani melakukan apapun pada Lialin, keluarga Fei pasti akan menderita kerugian besar. Pada saat ini, Lialin memandang Fei Xiaowin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Fei Xiaowin, meskipun putra Anda sekarang hilang, menurut saya putra Anda mungkin tidak bersalah hari ini." Saat dia mengatakan itu, dia melihat sekeliling selama seminggu dan berkata dengan dingin, "Kamu adalah orang yang cerdas. Pikirkan sendiri. Makan malam amal bisa jadi sederhana dan langsung, tetapi putramu harus bekerja keras untuk menghasilkannya. Trik seperti itu bukan? Apalagi yang bisa membuatmu memiliki hati yang baik." Fei Xiaowin tiba-tiba terdiam. Meski arogan, ia juga dianggap sebagai orang yang cerdas. Dia juga merasakan agak aneh jika anaknya melakukan hal seperti itu. Selain itu, hal yang paling tidak normal bukanlah apa yang dikatakan Lialin, tetapi sifat dari kejadian ini sangat tidak normal. Dia tahu bahwa Fei Haoyang selalu tidak terbiasa dengan amal. Keluarga biasanya melakukan beberapa kegiatan amal, mereka tidak tertarik. Kali ini mereka akan menyumbang puluhan juta dolar dan mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan makan malam amal dan yayasan amal, yang pada dirinya sendiri sangat salah. Ditambah dengan detail aneh dan tidak masuk akal lain, dia juga samar-samar merasakan bahwa ada rasa pemikiran yang disengaja di mana-mana.
seolah-olah putranya benar-benar punya rencana lain. Namun, bagaimana mungkin Fi Xiaobin mengakui ini? Jadi dia berkata kepada Li Yalin dengan nada yang kuat, "Yang bermargali, jangan lupa, korban dari kejadian ini adalah putraku. Sekarang dia diculik. Kamu New York prioritas utama karena polisi sekarang adalah menemukan putraku dan membawaku kembali dengan selamat." Li Yalin tersenyum dan berkata, "Polisi kami menangani kasus, kami memiliki prosedur kepolisian kami, dan kami tidak membutuhkan atau mengizinkan orang lain untuk menuding." Setelah itu, dia segera berbalik dan bertanya kepada bawahan di sampingnya, "Apakah semua staf sudah terkonsentrasi?" Salah satu dari mereka mengangguk dan berkata, "Mereka telah diatur untuk membuat catatan di ruangan yang berbeda. Setelah catatan selesai, mereka semua akan dikumpulkan di ruang konferensi, dan kemudian mereka akan diidentifikasi satu persatu." "Oke," Li Yalin berkata, "bawa aku ke ruang konferensi." Setelah itu, dia memandang Ye Chen dan berkata, "Anda dapat meninggalkan informasi kontak atau untuk asisten saya untuk kembali ke hotel terlebih dahulu. Jika Anda membutuhkan kerjasama Anda, saya akan meminta seseorang untuk menghubungi Anda." "Oke," Ye Chen mengangguk dan berkata kepada Chen Doudou, "Chen Doudou, serahkan informasi kontakmu kepada petugas polisi." Chen Doudou dengan cepat mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya kepada petugas polisi di samping Li Yalin. Pada saat ini, Li Yalin menatap Fi Xiaobin lagi dan berkata dengan dingin, "Fi Xiaobin, kamu bisa pergi juga. Jika ada berita, aku akan memberitahumu." Fi Xiaobin sangat marah sehingga dia berkata, "Ini hotel Fei kami. Anda membiarkan saya pergi. Kemana saya harus pergi?" Li Yalin berkata dengan tidak sabar, "Kemana Anda ingin pergi? Ini adalah tempat kejadian perkara. Mulai sekarang, manajemen akan ditutup dan orang-orang yang tidak relevan harus dievakuasi." Setelah berbicara, dia menginstruksikan petugas polisi di sampingnya, "Pergi, kumpulkan para tamu di luar dan verifikasi identitas semua orang. Jika ada orang yang mencurigakan, biarkan mereka pulang dulu. Tetapi semua orang yang tidak boleh meninggalkan New York untuk seminggu ke depan, dan untuk melakukan apapun yang diperlukan." Petugas polisi segera mengangguk dan berkata, "Baik, Inspektur, saya akan mengaturnya." Wajah Fi Xiaobin pucat pasi. Beberapa petugas dengan walkie-talkie di bahu mereka dan pistol di celana mereka segera melangkah maju dan berkata kepada semua orang, "Anda telah mendengar apa yang dikatakan Inspektur. Silakan tinggalkan tempat kejadian segera." Fi Xiaobin tidak pernah begitu tidak berguna, menendang dinding dan mengutuk dengan marah, "Li Yalin, kamu sangat menipu." Oke guys, kita lanjut lagi ya, bab 4152. Seorang polisi segera melangkah maju dan memperingatkan dengan keras, "Tuan, jika Anda tidak mengungsi dan terus menghancurkan tempat kejadian, saya akan mengambil tindakan tegas terhadap Anda." Fi Xiaobin menggertakkan gigi dan berkata, "Aku mengerti siapa yang berani menyentuhku." Beberapa polisi juga mengetahui identitas Fi Xiaobin. Li Yalin berbalik dan berkata, "Oke, Fi Xiaobin, karena kepalamu sangat keras, tetaplah di sini." Fi Xiaobin akhirnya merasa sedikit lebih baik ketika dia melihat kompromi Li Yalin. Dia telah menekannya sepanjang malam. Perasaan itu terlalu sedih. Jadi dia mendengus dingin dan berkata dengan arogan, "Li Yalin, kali ini aku tidak akan menganggapmu sebagai seorang kenalan." Melihatnya begitu arogan, Li Yalin tidak marah dan berkata sambil senyum, "Ngomong-ngomong, Fi Xiaobin, kita berkewajiban untuk mengungkapkan hal sebesar itu kepada publik. Diperkirakan banyak media akan kembali untuk melaporkannya. Sebentar Anda kebetulan tinggal, selamat mengobrol dengan media." Setelah itu, Li Yalin menginstruksikan, "Jangan pergi, kami akan mengadakan siaran pers singkat sebentar lagi dan Anda kebetulan menjadi tamu istimewa."
Ketika Fei Xiaobin mendengar ini, seluruh mentalitasnya meledak. Dia tidak ingin tinggal di sini sama sekali. Tetapi Lialin mengusir dan membiarkan dirinya menghela napas lega. Jadi dia bertarung melawannya. Tapi siapa sangka orang ini akan mengadakan konferensi pers di sini. Untuk Fei Xiaobin, bahkan jika ia terbunuh, dia tidak akan pernah berpartisipasi dalam pertemuan pembebasan apapun dan secara terbuka memberitahu dunia bahwa putranya diculik. Bagaimana dia bisa kehilangan pria ini? Memikirkan hal itu, dia sesegera menggigit kepalanya dengan berkata, "Saya tidak punya waktu untuk tinggal di sini, untuk menemani Anda mengangkat tanah. Anda dapat mengatur pertemuan pelepasan sendiri, dan saya harus menemukan putra saya." Lialin mencibir 2 kali dan berkata dengan sinis, "Apa? Terlalu menipu bagiku untuk membiarkanmu pergi. Apa artinya bagimu untuk pergi sendiri?" Fei Xiaobin berkata dengan marah, Aku bisa tinggal jika aku mau, dan aku bisa pergi jika aku mau. Mengapa harus menjelaskan padamu?" Setelah mengatakan ini, Fei Xiaobin sangat marah, berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang. Pada saat yang sama, di rumah keluarga Fei di Newell, Qiao Feiyun tinggal di kamar tamu yang telah disiapkan Fei Haoyang untuknya, dengan cemas menunggu pesan Kazhao Hattori. Awalnya dia berpikir dia mengendalikan segalanya malam ini, tetapi dia tidak berpikir bahwa ini tidak menguntungkan baginya untuk mendapatkan pekerjaan sesegera setelah dia datang. Dia masih tidak tahu apakah Hattori Kazhao berhasil mencuri Gu Qiaogi. Dia mengambil ponselnya dan menelepon Kazhao Hattori, tetapi teleponnya pihak lain masih tidak dapat terhubung. Jadi dia dengan cepat menghubungi Fei Haoyang lagi, hanya untuk menemukan bahwa Fei Haoyang juga tenggelam ke laut dan tidak ada jawaban. Gelisah dia memanggil asisten Fei Haoyang, Sun Hao lagi, tetapi dia masih tidak bisa menghubungi. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, pengawal keluarga Fei tiba-tiba meledak dan semua orang bergegas keluar. Jadi dia dengan cepat menghentikan seseorang pengawal dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Pengawal itu berkata dengan gugup, Tuan Haoyang hilang. Tuan muda tertua meminta kami keluar untuk mencari petunjuk." "Apa?" Qiao Feiyun bertanya dengan panik. "Bukankah Tuan Fei mengadakan makan malam amal? Kenapa dia menghilang?" Pengawal itu menjelaskan, "Tuan Haoyang menghilang saat makan malam amal dan dikatakan bahwa banyak orang yang meninggalkan tempat kejadian. Banyak orang yang meninggal di tempat kejadian." Oke guys, sampai ketemu lagi ke bab berikutnya ya. Saya mohon maaf kalau penyampaian saya kurang bagus, sangat berepotan ya. Semoga dimaklumin. Terima kasih telah mengikuti video saya. Mohon dukungannya ya dengan cara subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. See you.